Halo sahabat Mamia, welcome back to Mamia Daily Channel. Sekarang kita akan memasuki video pembelajaran. Tapi sebelumnya, silakan di subscribe dulu channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru tentang pembelajaran dan tentang yang lain-lain yang kamu butuhkan di channel ini. Baik, kita lanjut. Pembelajaran berikutnya adalah tentang pemancar dan penerima remote control. Remote control atau yang biasa disebut pengendali jarak jauh merupakan sebuah alat elektronik yang digunakan untuk mengoperasikan sebuah mesin dari jarak jauh. Secara umum, ada dua jenis remote control, yaitu inframerah atau infrared, atau nanti akan disingkat dengan IR, dan frekuensi radio atau radio frekuensi yang nanti akan disingkat dengan RF. Remote control IR bekerja dengan mengirimkan gelombang inframerah ke perangkat elektronik, sementara remote control RF bekerja dengan cara yang sama namun menggunakan gelombang radio. Sebuah sistem remote control terdiri dari 1. Transmitter atau pengirim sinyal, 2. Panel remote control, 3. Papan rangkaian elektronik, dan keempat, receiver atau penerima sinyal. Kita mulai dari transmitter atau pengirim sinyal. Alat ini berfungsi untuk mengirimkan instruksi ke peralatan elektronik. Alat ini adalah sebuah LED atau light emitting diode, sinar inframerah yang berada di pesawat remote control. Yang kedua, panel remote control. Panel ini berisi sejumlah tombol di pesawat remote control. Setiap tombol memiliki fungsi yang berbeda-beda. Bentuk panel ini tergantung dari jenis alat yang dikendalikannya. Yang ketiga adalah papan rangkaian elektronik. Di dalam setiap pesawat remote control terdapat sebuah papan rangkaian elektronik dalam bentuk sirkuit terintegrasi atau integrated circuit. Fungsi komponen ini adalah membaca tombol yang ditekan pengguna, kemudian membangkitkan transmitter untuk mengirimkan sinyal dengan pola sesuai tombol yang ditekan. Yang keempat adalah receiver atau penerima sinyal. Alat ini berada di dalam alat elektronik yang akan menerima instruksi. Untuk jenis sinyal inframerah, alat yang digunakan adalah fototransistor inframerah. Alat ini berperan dalam mendeteksi pola sinyal inframerah yang dikirimkan remote. Prinsip kerja remote control mirip dengan cara kerja sandi Morse yang dikirim melalui mesin telegraf. Cara kerja remote control ini adalah ketika tombol ditekan, data dari alamat tombol tersebut akan dikirim ke target device melalui LED inframerah. Data yang dikirimkan berupa serangkaian sinyal dengan frekuensi dan periode tertentu, bergantung dari tipe dan pembuat remote itu sendiri. LED inframerah adalah sejenis lampu kecil yang memiliki dioda yang akan memancarkan cahaya inframerah apabila diberi arus. Arus tersebut berasal dari sumber DC yang berupa baterai. Inframerah atau infrared ialah sinyal elektromagnet yang panjang gelombangnya lebih dari cahaya. Panjang gelombang infrared berada antara 750 nanometer hingga 1 mm. Sekarang kita masuk pada diagram rangkaian pemancar dan penerima IR atau infrared. 1. Diagram rangkaian pemancar IR. Silahkan diperhatikan gambarnya. Di bagian pemancar, timer 555 di sini adalah jenis IC NE555 dirancang untuk beroperasi dalam mode astabil. Oleh karena itu, ia menghasilkan pulsa kontinu dan frekuensi pulsa adalah 38 kHz. Saat kita menekan tombol taktil, koneksi antara LED IR dan output dari timer 555 ditutup.
dan LED IR memancarkan cahaya pada frekuensi 38 kHz. Dua diagram rangkaian penerima IR. Silahkan diperhatikan gambarnya dengan menggunakan TSOP 1738 dan transistor Q1BC558. Karena penerima IR yang digunakan adalah TSOP 1738, maka perlu memodulasi sinyal IR di hampir 38 kHz. Ketika cahaya inframerah termodulasi ini ditempatkan sejajar dengan TSOP 1738, ia mendeteksi sinyal dan mendemodulasinya. Output dari TSOP 1738 biasanya tinggi, dan ketika mendeteksi sinyal IR, output menjadi low atau rendah. Karena output dihubungkan ke transistor PNP BC558, ketika penerima IR mendeteksi sinyal inframerah, transistor on dan LED yang terhubung ke on. Keuntungan 1. Pasangan IR transmitter dan receiver membentuk rangkaian sederhana yang dapat dibangun dengan mudah. Yang kedua, dapat digunakan untuk aplikasi pengendali jarak jauh sederhana, transfer data kecil, dan lain-lain. Dan yang ketiga, pasangan pemancar dan penerima IR sebagai modul dapat digunakan dalam aplikasi keamanan, sensor jarak, aplikasi pengukuran jarak, dan lain-lain sebagainya. Sementara kekurangannya adalah pemancar dan penerima IR memerlukan komunikasi saling berhadapan, yaitu mereka harus saling berhadapan. Yang kedua, jangkauan komunikasi IR lebih sedikit dan dapat diandalkan untuk data jarak pendek dan dalam jumlah kecil. Sekarang kita akan memperbandingkan antara perbedaan gelombang radio dan sinyal inframerah atau IR tadi. Perbedaan atau ciri khusus dari radio kontrol adalah digunakannya gelombang radio sebagai pengirim pesan. Gelombang radio ini kemudian diikuti dengan penggunaan antena sebagai pengirim dan penerima sinyal gelombang radio. Daya jangkau gelombang radio lebih jauh dibanding sinyal inframerah. Remote control yang menggunakan sinyal infrared maksimum digunakan untuk jarak 10 meter dan membutuhkan garis lurus antara LED inframerah pada pesawat dan foto transistor infrared pada peralatan elektronik penerima tanpa terhalang benda lain seperti tembok. Remote control dengan gelombang radio memiliki jarak jangkauan yang lebih jauh. Ciri lain dari penggunaan gelombang radio ini adalah digunakannya antena sebagai pengirim sekaligus sebagai penerima gelombang radio. Jenis atau spesifikasi antena akan mempengaruhi kemampuan menerima dan mengirim gelombang radio. Bahkan, jaraknya bisa diatur hingga ke jarak yang sangat jauh seperti di luar angkasa. Perlu diingat bahwa sinyal gelombang radio tetap membutuhkan waktu dari pengiriman ke penerima. Gelombang radio masih memiliki kelebihan lain. Penggunaan antena ini juga menyebabkan sudut ruang penerimaan menjadi lebih besar. Remote control dengan gelombang radio tidak harus diarahkan tepat ke peralatan elektronik penerima, seperti IR. Selain itu, gelombang radio dapat menembus dinding. Itulah perbedaan antara penggunaan gelombang radio dengan infrared. Sekarang kita masuk kepada universal remote control. Saat ini, peralatan pesawat TV biasanya diletakkan berdekatan dengan radio tape, DVD player, atau VCD player. Keempat alat ini bisa diintegrasikan menjadi sebuah sistem home theater sederhana. Jika keempatnya kita miliki, berarti kita akan menggunakan 4 buah remote control sekaligus, dan hal ini terkadang menjadi hal yang merepotkan. Masalah tersebut dapat diselesaikan dengan penggunaan sebuah universal remote control.
Universal Remote Control adalah jenis remote control yang dapat digunakan untuk beberapa peralatan elektronik sekaligus. Bahkan, sebuah Universal Remote Control bisa menyimpan data kode sinyal inframerah untuk beberapa jenis peralatan elektronik di rumah dengan berbagai macam merek. Ada 4 cara mengatur Universal Remote Control agar dapat digunakan untuk peralatan elektronik yang baru. Yang pertama, jika sudah ada, aktifkan jenis peralatan yang akan digunakan dari pilihan daftar kode yang telah ada. Yang kedua, jika pada daftar kode sinyal belum tersedia, program ulang data kode sinyal. Yang ketiga, data kode sinyal dalam Universal Remote Control di-upgrade dengan cara memasang versi data sinyal yang lebih baru melalui komputer. Dan yang terakhir, Universal Remote Control melakukan proses pembelajaran, yaitu dengan membaca pola sinyal yang dikirimkan dari tombol yang ditekan dari remote control yang asli. Baik, sekian dulu pembelajaran kita tentang remote control kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. See you to the next video.